Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert harus memilih 23 pemain untuk pertandingan krusial melawan Cina di Skugi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya hanya akan ada 23 pemain yang dipilih dari 32 pemain yang didaftarkan untuk pertandingan pada Kamis, 5 Juni 2025. Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih akan terbuka jika mampu mengalahkan Cina. Beberapa pemain sudah pasti tak bisa bergabung seperti Sandy Walsh, cedera, dan Eliano Reigers, urusan keluarga. Dengan demikian, hanya 30 pemain yang sudah berkumpul di Jakarta untuk menghadapi Cina. Akan tetapi Kluivert masih harus mencoret 7 nama sesuai regulasi AFC yang hanya memperbolehkan 23 pemain terdaftar. Di antara 7 pemain yang dicoret, Marcelino Ferdinand dan Martin Paes tidak dapat bermain karena sanksi akumulasi kartu. Sementara itu, 5 pemain lagi harus dipilih antara kiper, lini belakang, tengah, sayap kanan, sayap kiri, dan lini depan. Prediksi pencoretan disusun untuk mempertahankan kemungkinan strategi terbaik dalam pertandingan nanti. Pilihan Patrick Kluivert untuk skuad Timnas Indonesia versus Cina kemungkinan termasuk Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata di posisi kiper. Untuk lini belakang, Jai Idzes, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jordi Amat mungkin akan menjadi pilihan. Lanjut di lini tengah, ada Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choyaon, Ricky Kambuaya, dan Joey Pelupesi. Kevin Dix, Yakob Sayuri, dan Asnawi Mangkualam diperkirakan akan menjadi andalan di sayap kanan. Kemudian ada Calvin Verdong, Dean James, Shane Patinama, dan Yance Sayuri mungkin akan mengisi posisi di sayap kiri. Di lini depan, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, dan Rafael Struijk berpotensi menjadi penyerang utama. Kiper, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo Argawinata. Back, Jai Idzes, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Justin Hubner, Jordi Amat. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choyaon, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi. Sayap kanan, Kevin Dix, Yakob Sayuri, Asnawi Mangkualam. Sayap kiri, Calvin Verdong, Dean James, Shane Patinama, Yance Sayuri. Penyerang, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menjadi sorotan usai secara tidak langsung membocorkan rencana mendatangkan pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Erick mengisyaratkan bahwa penambahan pemain naturalisasi masih terbuka, terutama di posisi gelandang dan penyerang, menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pernyataan itu muncul setelah banyaknya pemain yang absen dalam laga penting melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Tim Garuda juga dijadwalkan menghadapi Jepang di Suita Football City Stadium pada 10 Juni 2025. Badai cedera dan rotasi, PSSI mulai matangkan rencana tambahan pemain. Dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke TC di Bali, terdapat beberapa nama baru seperti Stefano Lillipali, Reza Arya, dan Beckham Putra. Kehadiran mereka tak lepas dari absennya pemain-pemain kunci seperti Martin Paes, Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Septian Bagaskara, dan Eliano Reigers. Absennya 5 pemain itu disebabkan oleh akumulasi kartu, cedera, hingga alasan keluarga. Namun, menurut Erick Thohir, kini Timnas Indonesia sudah punya kedalaman skuad yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalau dulu 1-2 pemain cedera, kita langsung pusing. Sekarang sudah bisa kita atasi. Ini karena kedalaman tim sudah 2x11 pemain, ujar Erick di Jakarta.
Erick Thohir, lini tengah dan depan masih kurang 1-2 pemain lagi. Meski merasa cukup puas dengan performa lini belakang, Erick Thohir tetap menilai lini tengah dan depan masih butuh tambahan pemain. Di posisi gelandang sudah oke, tapi mungkin masih kurang 1 atau 2 pemain. Di lini depan juga masih butuh penguatan, ucap Erick, seolah memberikan kode keras bahwa proses naturalisasi belum berhenti. Sinyal kuat ini menandakan bahwa PSSI sedang menyiapkan amunisi baru yang berasal dari pemain keturunan Indonesia di luar negeri, sesuatu yang telah terbukti sukses meningkatkan kualitas permainan timnas Garuda sejauh ini. Pemain naturalisasi jadi andalan di skuad Garuda era Patrick Kluivert. Pelatih Patrick Kluivert telah memanfaatkan keberadaan pemain keturunan dan naturalisasi untuk membentuk skuad yang lebih kompetitif. Nama-nama seperti Jai Idzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Emil Audero sudah membuktikan kontribusinya di laga-laga krusial. Kini, publik menantikan siapa sosok baru yang dimaksud Erick Thohir. Apakah akan ada striker keturunan baru dari Belanda atau gelandang kreatif dari Akademi Eropa? Beberapa spekulasi menyebut nama-nama seperti Mauro Zijostra, Miliano Jonathans, Miljan Manhoef, Jordi Weerman, hingga Delano van der Heygen sebagai kandidat. Target lolos ke putaran 4 dan peluang kejutan lolos langsung ke Piala Dunia. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 9 poin. Jika mampu menang atas Cina dan Jepang, serta berharap pesaing seperti Australia dan Arab Saudi tergelincir, maka skuad Garuda berpeluang besar lolos ke ronde 4, bahkan langsung ke putaran final Piala Dunia. Skenario ini membuat PSSI dan pelatih Patrick Kluivert mulai mempertimbangkan penguatan skuad jangka menengah. Sekarang sudah ada Emil, Hernando, Nadeo, dan Reza Arya di posisi kiper. Di lini belakang juga sudah aman. Tapi lini tengah dan depan masih harus disiapkan kalau kita ingin berbicara lebih di level Asia, kata Erick. Momentum sejarah, Indonesia mendekat ke mimpi Piala Dunia. Jika semua skenario berjalan sesuai harapan, maka timnas Indonesia berpotensi mencatatkan sejarah, lolos ke Piala Dunia Senior untuk pertama kalinya. PSSI pun disebut telah mempersiapkan segala kemungkinan, mulai dari manajemen jadwal, fasilitas pemusatan latihan, hingga penambahan pemain berkualitas dari diaspora. Ini adalah momen yang tidak boleh disia-siakan. Keberhasilan Indonesia menembus Piala Dunia akan mengubah arah sepak bola nasional untuk selama-lamanya.